selamat datang di Kompos Komunikasi dalam Podcast. Perkenalkan, saya Mahla Junika dari Ilmu Komunikasi FISIP UB 2020. Nah, di episode pertama Kompos kita hari ini senang sekali karena kita akan membahas sesuatu hal yang mungkin sangat relate nih sama teman-teman sekalian yang lagi nonton podcast ini dimanapun kalian berada. Nah, di episode pertama kali ini kita akan membahas terkait dengan mental health dan bagaimana kaitannya dengan kita sebagai mahasiswa di perguruan tinggi. Tentunya teman-teman udah nggak asing lagi dong ya dengan isu-isu kesehatan mental yang ada di kalangan mahasiswa. Nah, untuk lebih berbobot lagi, kali ini aku nggak sendirian nih teman-teman. Aku ditemani dengan salah seorang dosen dari Departemen Psikologi Universitas Brawijaya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mahla. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Mahla gimana kabarnya? Puji Tuhan juga baik. Nah, semoga teman-teman yang nonton dan juga yang ngelihat podcast ini di rumah juga dalam keadaan baik secara physically maupun mentally ya Ibu. Amin. Ya. Amin. Nah, untuk memulai bincang kita pada hari ini terkait dengan mental health ini kan sesuatu topik yang apa ya Bu? Kayak tidak bisa dilepaskan dari mahasiswa gitu ya Bu ya. Sebagai seorang mahasiswa pun banyak tuntutan, banyak tantangan yang perlu dihadapi. Sebelum ini pun teman-teman dari tim Labcom sudah membuat Q&A di Instagram seperti itu ya Ibu ya, terkait dengan apa aja sih hal paling challenging yang dihadapi selama menjadi mahasiswa. Nah, dari Q&A di Instagram tersebut banyak jawaban yang muncul bahwa hal yang paling challenging adalah karena adanya faktor-faktor eksternal yang seakan-akan tuh menuntut gitu seorang mahasiswa gitu. Sebagai contoh nih ya Bu ya, ketika saya Ibu ngelihat teman-teman udah magang atau ngelihat teman-teman udah sempro nih ya Bu, apalagi kan udah semester akhir, ngelihat yang udah skripsi, udah wisuda itu kan pasti kayak aduh aku kok ketinggalan ya, aduh aku kok masih di sini-sini aja ya. Nah, bagaimana sih Bu pendapat Ibu terkait dengan adanya mahasiswa yang merasa tertinggal karena adanya teman-teman yang mungkin satu langkah lebih maju gitu? Oke, FOMO ya, FOMO. Iya. Oke. Jadi gini teman-teman, karena memang motivasi itu ada dua kan ya. Motivasi internal sama motivasi eksternal gitu. Jadi kalau motivasi internal itu adalah motivasi yang sumbernya dari dalam diri sendiri. Kalau motivasi eksternal itu adalah motivasi yang sumbernya dari luar diri kita, kayak misalnya dari teman-teman kita, atau dari orang tua, atau dari dosen, atau dari pacar. Nah, itu motivasi eksternal gitu. Jadi kalau misalnya FOMO, fear of missing out yang lagi hits gitu ya. Yang lagi hits itu sebenarnya tergantung gimana kita memaknainya gitu ya, Kak Mahla gitu. Jadi kalau misalnya kita memaknainya positif, maka akan menjadi positif. Kalau misalnya maknanya negatif, tentunya itu jadi negatif gitu. Cuman kebanyakan atau seringnya itu malah dipersepsikannya sebagai sesuatu yang negatif ya. Karena kalau misalnya kayak cerita Kak Mahla tadi itu, temennya udah sempro kok aku belum, temennya udah kerja di perusahaan multinasional misalnya, kok aku masih gini-gini aja, terus ngerasa nggak enak gitu kan, ngerasa dirinya kurang gitu. Nah, sebenarnya FOMO itu juga bisa jadi karena kita itu insecure gitu ya, karena orang-orang yang insecure itu biasanya memang karakteristiknya menjadi orang yang nggak pede sama dirinya sendiri, terus ngelihat keberhasilan orang lain itu sebagai kegagalan dari dalam dirinya, kayak gitu. Jadi itu FOMO itu bisa jadi karena kita insecure, gitu. Ya memang gimana ya, ya memang kita hidup di masyarakat pasti melihat orang lain lah ya. Terutama kalau kita nih yang muda-muda, aku juga ya. Jadi kita nih muda-muda gitu masih main medsos gitu. Sedangkan di medsos itu kan banyak banget kan informasinya, terus teman-teman kita juga pasti suka posting yang indah-indah gitu kan, yang nggak enak nggak diposting gitu kan. Nah, ya itu media sosial itu adalah salah satu faktor
pendukung ya, atau faktor pencetus kita itu mengalami FOMO gitu sih. Oh iya, nah kalau terkait dengan media sosial sendiri ya Bu, kan kita hari ini siapa sih yang nggak pakai media sosial gitu? Saya sendiri pakai dan mungkin Ibu juga pakai Iya ya Bu? dong. Nah, tadi kan dikatakan bahwa media sosial itu menjadi salah satu faktor pendukung kenapa mahasiswa itu mengalami FOMO gitu ya Bu. Nah, apakah tindakan yang harus dilakukan tuh apakah kita harus kayak apa ya Bu, kayak mengeblok orang yang lagi posting yang happy-happy atau gimana ya Bu, supaya kita bisa meminimalisir perasaan FOMO itu sendiri? Oke. Nah, coba aku tanya sama Kak Mahla sendiri. Kalau misalnya temennya posting keberhasilan gitu, misalnya udah lulus gitu ya, yang Kak Mahla rasain gimana? Ada dua hal sih Bu yang saya rasakan. Yang di satu sisi itu kayak saya ngerasa oh kalau dia bisa saya juga pasti harus bisa nih. Jadi kayak ada ngerasa termotivasi. Tapi di sisi lain tuh kayak aduh kok dia udah selesai ya, kok dia udah sempro aja ya. Gitu padahal kan satu angkatan gitu ya. Mungkin itu sih Bu yang saya rasakan ketika ada teman yang posting keberhasilan gitu. Terus kalau misalnya ada temennya nih berhasil nih udah lulus ujian gitu ya, yang dirasakan Kak Mahla lebih gimana rasanya? Kayak maksudnya happy atau cemas atau gimana? Mungkin kalau teman dekat itu ngerasa happy ya Bu, karena kan ya teman saya udah berhasil duluan kan ikut seneng juga gitu ya Bu. Tapi itu kadang-kadang ya Bu ya kayak ngerasa ya itu tadi Bu, kayak cemas karena ngerasa tertinggal itu tadi sih sebenarnya. Oke, jadi ya itu tadi testimoni ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain yang lagi dengerin atau yang lagi nonton juga merasakan yang seperti itu gitu. Jadi teman kita kalau misalnya posting itu kan selalu yang bagus-bagus ya. Mana mungkin sih kita posting yang jelek gitu. Ya mungkin sih ada teman aku yang posting yang jelek juga ada gitu. Teman aku tuh waktu itu dia lagi apply PhD scholarship gitu ya. Tapi dia bilang gini, aku nggak mau dilihat langsung dapet gitu. Jadi dia posting dari beberapa tahun dia les IELTS, nyiapin semua keperluannya, ditolak beasiswa itu dia posting semuanya. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu ya, Kak Mahla gitu. Most likely orang itu akan ngeposting ya waktu dia berhasil aja. Sedangkan jatuh-jatuhnya berdarah-darahnya diposting nggak? Biasanya ya enggak gitu kan. Jarang. Cuman memang akhirnya kita lihat tuh, oh wow gitu kan dia udah lulus gitu. Cuman kan kita nggak tahu ya di balik itu tuh ada apa gitu. Berapa malam yang dia habiskan nggak tidur kan kita juga nggak tahu tuh. Memang yang seperti itu bikin kita cemas, bikin kita insecure kalau memang kita ngerasa diri kita itu tidak berprogres gitu. Cuman gini, yang perlu menjadi catatan, yang perlu kita pahami ya teman-teman, itu adalah kita nggak boleh membandingkan diri kita sama orang lain sebenarnya. Yang boleh kita bandingkan itu adalah diri kita yang sekarang dengan diri kita yang kemarin. Jadi kalau misalnya kemarin bab 2 revisi gitu, ya udah direvisi. Kalau misalnya udah revisi hari ini udah revisi, berarti kamu udah lebih baik dari hari kemarin. Kecuali kalau revisi ya, tapi males-malesan, mager gitu kan. Ya itu namanya nggak lebih baik dari hari kemarin. Ya pantas kalau misalnya ngerasa cemas gitu. Tadi yang menjadi menarik itu ya Bu, yang saya highlight tadi dari apa yang Ibu sampaikan sebelumnya itu adalah bagaimana kita bisa merasa cukup gitu sama diri kita sendiri gitu. Nah kan seringkali kayak kita tuh karena ingin terlihat wah gitu ya Bu, kita tuh jadi kayak memaksakan untuk mengambil hal yang sebenarnya di luar kapasitas kita gitu. Kayak misal ada teman saya gitu ya Bu yang karena ingin terlihat wah gitu, jadi dia kayak aku ambil magang, aku ambil organisasi A, organisasi B, organisasi C gitu. Tapi seringkali hal itu tuh akan membuat mereka tuh jadi melalaikan tugasnya sebagai seorang mahasiswa gitu. Kayak kalau fenomena sekarang tuh namanya tuh Belgi gitu ya Bu, atau free riders mungkin ya. Jadi kayak ketika ada tugas kelompok gitu,
alasannya bentar ya aku masih organisasi ini, bentar ya aku masih ngerjain ini yang ya istilahnya pada akhirnya nanti akan menjadi beban kelompok gitu kasarannya ya Bu ya. Nah itu tuh sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh atau fenomena Belgia ini tuh apakah disebabkan oleh FOMO tadi ataukah karena memang karena kita nggak merasa cukup atau bagaimana ya Bu? Oke. Menarik nih, aku juga baru dengar ya teman-teman istilah Belgi. Emang istilah zaman sekarang aneh-aneh gitu. Kalau misalnya Belgi atau free rider ya teman-teman, jangan ya, nggak boleh ya. Teman-teman yang suka ada temannya yang free rider dilaporin ke dosennya, nggak boleh. Cuman gini, yang perlu kita catat ya, karena memang medsos gitu, bahkan kalau misalnya kita scroll TikTok ya teman-teman, itu kan banyak ya influencer yang bilang ikut ini supaya CV kalian tuh bagus, LinkedIn-nya bagus gitu kan, LinkedIn-nya pengalamannya seabrek, karena biasanya rekruter tuh lihat LinkedIn kayak gitu, akhirnya kita ngerasa insecure nih, CV aku kagak ada apa-apanya, itu kan dia bikin insecure ya, betul. Cuman bukan berarti kita harus ngambil semuanya gitu ya teman-teman. Karena gini, karena sebagai rekruter pun ngambil tuh nggak asal ngambil gitu ya Kak Mahla, tapi juga akan dilihat kira-kira sesuai nggak apa ya path-nya gitu, sesuai nggak antara kuliah dia terus kegiatan-kegiatan dia yang lainnya itu sesuai nggak, sehingga akhirnya aku harus ngambil anak ini kayak gitu. Itu kalau dari rekruter ya. Jadi gini, boleh berkegiatan cuman jangan diambil semua, ambillah yang memang dimana teman-teman itu ngerasa oh ya aku perlu ilmu itu gitu. Jadi nggak harus jadi aslab iya, terus koordinasi apaan? Koordinator kelas iya, organisasi iya, terus kemudian part time tadi iya gitu. Itu kan kayak too much, cuman nggak ada kaitannya gitu loh. Benang merahnya apa? Gitu. Apa yang mau kamu cari gitu dari berbagai kegiatan itu. Jadi gini, mungkin memang berbeda-beda gitu ya antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Misalnya nih Kak Mahla cita-citanya nanti setelah lulus misalnya mau jadi dosen gitu kan. Apakah butuh tuh pengalaman ini part time di kafe misalnya, butuh nggak? Enggak sih Bu, nggak relevan gitu. Jadi kalau misalnya cita-citanya mau jadi dosen, ya perkayalah diri teman-teman itu dengan kompetensi yang akan mengarahkan kalian jadi dosen gitu. Misalnya aslab, terus asisten praktikum, terus ikut penelitian dosennya kayak gitu kan. Nah, nanti CV kalian itu tetap akan penuh tapi linear gitu kan. Ada benang merahnya gitu, ada kesesuaiannya antara fondasi yang kalian bangun dengan nanti ini rumahnya mau jadi apa gitu. Kalau fondasi yang kalian bangun itu rumahnya letter L gini ya, tapi rumahnya cuman kalian bentuknya persegi, kan nggak sesuai gitu sama fondasinya. Makanya kenapa fondasi itu harus disesuaikan sama nanti kalian mau jadi apa, kayak gitu. Jadi ya mungkin beda-beda memang antara satu sama orang lain. Oh iya, jadi Belgia itu nggak semata-mata karena penyebabnya tuh penyebabnya tuh karena kita FOMO jadi ngambil segala sesuatu gitu ya Bu ya. Oke, tadi aku lupa ya masalah Belgia itu free rider itu sebenarnya bukan cuman karena FOMO gitu ya Kak Mala. Maksudnya FOMO terus ngambil berbagai kegiatan gitu kan. Cuman kita harus lihat lagi nih kalau misalnya ada teman kita yang Belgia, apakah emang dia itu dari dulu kayak gitu? Ternyata emang dia dari semester 1 tuh kayak gitu ngilang-ngilangan. Ya udah berarti emang mungkin ada yang salah sama orangnya sendiri gitu kan, mungkin dia nggak engage sama kuliahnya atau ternyata dia ngerasa salah jurusan gitu kan. Ayo ada yang ngerasa salah jurusan nggak? Jangan sampai jadi beban teman ya. Beban kelompok ya. Jangan sampai menjadi beban kelompok ya teman-teman gitu. Terus akhirnya jadi free rider gitu kan. Jadi memang harus dicek dulu gitu, apakah memang dia sebenarnya nggak suka sama mata kuliahnya atau nggak suka sama dosen pengampu mata kuliahnya gitu kan. Jangan juga ya teman-teman gitu. Makanya kemudian dia jadi free rider yang
Meskipun kalian jadi free rider itu ya harus elegan ya teman-teman. Gimana tuh free rider yang elegan? Maksudnya gini, harus tetap sumbangsih kalian tuh apa gitu kan dalam kelompok gitu. Karena kerja kelompok itu kan memang selain mengasah hard skill gitu ya, jadi pengetahuan kita juga sebenarnya mengasah soft skill kita yang sangat dibutuhkan di dunia modern ini. Di dunia modern ya, kayak misalnya kerjasama itu kan ya. Kerjasama itu penting gitu ya teman-teman, karena kalau misalnya udah masuk di dunia kerja, emang mau milih aku cuma mau temenan sama si A gitu, kan enggak mungkin gitu. Jadi kerjasama itu sangat penting. Cara latihannya yaitu, cara latihannya adalah dengan ngerjain tugas berkelompok gitu. Oke, menarik banget ya Bu tadi kalau kita membahas terkait dengan FOMO dan juga sampai tadi Belgia itu ya Bu. Nah, kalau kita lihat dari sisi psikologisnya sendiri ya Bu, keberadaan FOMO ini tuh sebenarnya termasuk dari salah satu mental health issues atau bukan ya Bu? Atau bagaimana? Oke. FOMO ini mental health issue atau bukan? Jadi kita perlu balik ke basic lagi ya. Mental health issue atau kita bilang kesehatan mental aja ya. Jadi memang kesehatan mental itu adalah ya kondisi kita ya yang sehat atau enggak secara psikis. Kalau misalnya secara fisik jelas bisa dilihat, tapi kalau secara psikis itu kan nggak bisa dilihat. Terus gimana kita taunya? Ya gini, prinsipnya yang paling gampang itu adalah apakah itu sudah mengganggu atau enggak, mengganggu kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kayak misalnya FOMO nih, terus habis itu akhirnya insomnia, nggak bisa tidur, maunya ngerjain tugas terus. Nah itu berarti sudah mengganggu gitu, karena nggak bisa tidur karena menyebabkan insomnia. Kalau udah insomnia nanti fatigue, kecapean gitu kan. Nah itu berarti sudah mengganggu fungsi kita sehari-hari. Itu yang akan jadi isu sebenarnya. Cuman kalau misalnya selama FOMO-nya itu kita masih bisa handle gitu, kita masih enjoy gitu kan. Kayak yang tadi aku udah state di awal kan ada tuh motivasi yang sumbernya memang dari eksternal gitu ya. Kalau misalnya memang kita ngelihat teman kita terus jadi malah tambah bersemangat, itu nggak apa-apa gitu. Ada nggak sih temannya Kak Mahla yang kayak gitu, yang maksudnya sumber motivasinya tuh eksternal gitu? Kalau teman saya mungkin kurang tahu ya Bu, tapi kalau saya sendiri ketika saya ngelihat teman saya yang udah istilahnya bagus di mata kuliah ini atau sudah sempro atau apa gitu, ya seperti yang saya bilang di awal tadi, saya kayak merasa oh kalau dia bisa aku juga pasti bisa nih, kayak gitu Bu. Oke. Iya, jadi gitu sih, bisa dibalikin ke dirinya masing-masing ya, taraf wajar atau nggak wajarnya gitu. Karena pun aku punya teman yang sumber motivasinya tuh eksternal banget gitu kan. Kayak kalau misalnya temennya nggak ikut conference, dia nggak akan ikut conference gitu. Dia memilih di kamarnya yang adem, terus dia Netflix-an coy. Itu terjadi, ada gitu. Jadi memang kalau jadi temennya tuh harus ayo kita ikut ini, ayo kita ikut itu, harus kayak gitu. Kamu nganggur nggak? Aku butuh tim buat ini, kayak harus diajakin kayak gitu baru dia mau gerak. Kalau misalnya nggak ada yang ngajakin, udahlah ya nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain beneran. Terus emang dia tuh bilang gini, emang bakat aku tuh mager katanya. Emang mager tuh bakat ya? Enggak ya. Gitu. Itu teman aku tuh adalah salah satu orang yang emang motivasinya tuh bersumber dari eksternal gitu. Jadi harus lihat temennya dulu gitu sebelum dia bergerak gitu ya. Berarti kalau kita kembali ke pertanyaan awal tadi ya Bu, berarti tergantung bagaimana seseorang itu menyikapi dan menghadapi perasaan FOMO yang sedang dialaminya gitu ya. Iya betul. Apakah itu nanti akan arahnya ke negatif ataukah itu nanti akan diarahkan menuju ke hal-hal yang positif? Iya betul. Oke Bu, nah mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu untuk mengakhiri podcast kita pada kali ini ya. Sebenarnya apa sih Bu hal terbaik yang bisa mahasiswa lakukan gitu agar bisa tetap menjaga kesehatan mentalnya mungkin di tengah produktivitas dan juga banyaknya tuntutan dan tekanan dari luar tadi Bu, seperti yang sudah kita bahas di awal. Susah ya pertanyaannya. Aku mikir dulu. Jadi
sebenarnya bukan cuma buat teman-teman mahasiswa ya, semuanya, semua orang tuh juga pasti punya stresornya sendiri-sendiri gitu. Jadi ini mungkin akan berlaku secara umum aja gitu ya Kak Mahla. Jadi yang pertama itu adalah seharusnya kita memang fokusnya sama diri sendiri ya teman-teman gitu. Jadi ya itu tadi, nggak usah, emang lihat sekeliling itu perlu, tapi jangan dijadikan acuan gitu, jangan dijadikan beban gitu. Jadi yang bisa kita bandingkan sebenarnya adalah itu tadi, diri kita saat ini, hari ini dengan diri kita yang kemarin. Udah berprogres belum? Kalau belum, yuk gitu kan. Terus kemudian teman-teman, aku ada lagi sih satu konsep yang mungkin teman-teman beberapa ada yang udah pernah dengar terkait dengan konsep mindfulness. Udah pernah dengar? Ini baru pertama kali. Oke. Nanti mungkin teman-teman sama bisa baca-baca gitu ya. Jadi mindfulness itu ada konsepnya itu adalah to be here and now gitu. Di sini dan saat ini. Jadi supaya kita itu sehat mental teman-teman, sebenarnya kita itu nggak didesain untuk multitasking gitu. Makanya kenapa kalau ada pekerjaan itu langsung suntuk gitu kan, langsung aduh apa dulu nih gitu. Nah, makanya itu kita tuh harus belajar mindfulness sebenarnya saat ini dan sekarang gitu. Jadi saat ini yang harus dikerjain apa nih? Oh, aku lagi ngobrol sama Kak Mahla, ya udah ngobrol aja, nggak usah nonton, nggak usah ngeliatin handphone, nggak usah scroll TikTok gitu kan. Supaya apa? Supaya ya kerjaan kita cepat kelar ya. Ngobrolnya cepat kelar, terus habis itu nanti bisa switch, bisa pindah ke pekerjaan yang lainnya, kayak gitu. Itu juga mungkin bisa berlaku ya untuk teman-teman mahasiswa. Kalau misalnya lagi ada tugas, ya udah ngerjain tugas dulu aja gitu. Nggak usah disambi nonton Netflix gitu kan. Apalagi nonton drama Korea kan, 16 episode gitu. Dramanya belum kelar, dramanya udah kelar, papernya belum kelar gitu kan. Atau sebenarnya bisa kok nonton itu menjadi reward gitu ya. Oh, kalau misalnya aku sudah kelarin paper aku, nanti aku boleh nonton. Itu bisa menjadi reward buat diri sendiri gitu. Emang sangat tergantung ke kontrol diri masing-masing ya Kak Mala. Kalau misalnya lemah ya udah sih. Ayo ke Matos, yuk cus gitu kan. Itu kontrol dirinya lemah ya teman-teman gitu. Tapi memang harus dipraktekkan. Maksudnya aku pun sampai sekarang masih belajar gitu kan. Kalau ada teman ngajakin ke Matos, oh iya ntar dulu ya gitu, jam berapa gitu. Jadi kelarin dulu, kalau udah kelar nanti baru kita bisa pergi kayak gitu. Jadi memang harus dipisahkan gitu ya. Karena kalau misalnya nggak dipisahkan ya emang tumpuk-tumpuk gitu kan, menumpuk semua dan akhirnya bisa bikin kita nggak nyaman. Terus akhirnya stres. Pernah tahu fenomena prokrastinasi nggak? Pernah Bu. Saya Saya sering ya. ngalamin juga. Nah, prokrastinasi itu salah satunya juga karena kita stres kan. Terus tapi kita nggak tahu tuh apa yang harus kita lakukan gitu. Misalnya kalau ada ini cerita dari teman aku lagi ya teman-teman. Sebenarnya itu banyak ya kerjaannya, bikin laporan lah, bikin proposal lah, terus ngajar lah, bikin materi kayak gitu. Itu banyak gitu. Cuman karena numpuk dan deadline semua, akhirnya kita tuh kayak nyari aku koreksi dulu deh gitu teman aku tuh. Mungkin kita juga pernah kayak gitu ya. Ada tugas, terus nanti organisasi, nanti kerja part time misalnya, nanti apa lagi. Tapi tuh kayak apa aku nonton drama dulu ya kayak gitu loh. Itu tuh prokrastinasi teman-teman. Itu yang nggak boleh karena sistem di otak itu memang nggak mengizinkan kita untuk multitasking sebenarnya gitu. That's why lebih baik kita bikin jadwal. Jadi jam sekian sampai jam sekian kita ngapain, sekian sampai sekian ngapain. Kalau misalnya belum selesai berarti harus gimana strateginya. Nah, bikin jadwal itu sangat membantu kita mempertahankan kewarasan gitu ya teman-teman. Karena cuman punya 24 jam, itu pun 8 jamnya kan harus tidur kan. Oke, menarik banget ya Bu tadi dua hal yang saya rangkum gitu ya, hal terbaik untuk mahasiswa bisa terapkan supaya bisa tetap menjaga kesehatan mentalnya. Yang pertama itu adalah bagaimana kita bisa fokus ke diri kita sendiri, dan yang kedua itu bagaimana kita bisa fokus
terhadap apa yang sedang kita hadapi saat ini gitu ya. Betul. Oke, terima kasih sekali Bu Yuli atas waktunya. Terima kasih Kak Mahla. Semoga teman-teman yang di rumah juga mendapatkan sesuatu ya dari setelah mendengarkan dan juga melihat podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode podcast kita yang selanjutnya. Saya Mahla Junika Kristi, izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Dadah.